Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Crazy Legs tahun 2017. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan pasangan kekasih yang sedang berlibur dengan berkemah di dekat sebuah danau. Dan mereka hanya berdua yang berada di sana. Setelah bersantai di tengah dinginnya malam, mereka berdua pun masuk ke dalam tenda untuk saling menghangatkan satu sama lain. Lalu ketika mereka lagi asik berada di dalam tenda, tanpa mereka sadari ada seorang pria yang datang. Pria itu langsung menyerang mereka menggunakan parang yang membuat mereka tewas seketika. Lalu scene beralih kepada 8 orang remaja dalam perjalanan ke kabin di tengah hutan untuk berlibur. Mereka terdiri dari 3 pasangan kekasih yaitu Mark dan Julia, John dan Kim, serta Tim dan Megan. Selain itu mereka juga mengajak teman mereka yang single yaitu Corey dan Kristen. Yang nampaknya mereka ingin menjodohkan mereka berdua. Diketahui Mark mengajak mereka ke kabin itu untuk menghabiskan waktu musim panas karena kabin itu merupakan milik pamannya yang telah meninggal. Di dalam perjalanan, Tim memberitahukan Kristen bahwa Megan berniat menjodohkannya dengan Corey. Mendengar hal itu, Kristen terkejut karena mengingat Kristen merupakan gadis polos dan belum pernah berpacaran sama sekali. Walau begitu, Megan meyakinkan Kristen kalau Corey merupakan pria tampan dan baik, sehingga Kristen pasti akan menyukai Corey dalam waktu singkat bahkan dalam pandangan pertama. Singkat waktu, setibanya di lokasi tujuan, Corey dan Kristen langsung berkenalan, yang nampaknya mereka berdua langsung saling menyukai satu sama lain. Lalu mereka pergi menuju kabin, namun ketika ingin membuka pintunya, datang seorang pria berambut gondrong dan berbadan besar membuat mereka yang melihatnya ketakutan. Ternyata pria itu bernama Cyrus yang mengaku kalau dirinya adalah penjaga kabin itu setelah pamannya Mark meninggal. Dengan penampilan Cyrus yang seperti itu tentu saja membuat mereka ketakutan, namun Tim meyakinkan mereka kalau Cyrus hanyalah pria tua kesepian karena tinggal di tengah hutan. Setelah merapikan semua barang-barang, lantas mereka langsung mengadakan pesta di luar kabin dengan bersenang-senang bermain seluncuran sambil berjoget ria. Sementara di tempat lain, ada pasangan kekasih lain sedang bersantai di tengah danau, yaitu Mike dan Katie yang lokasinya tidak jauh dari kabin yang dikunjungi oleh Mark dan teman-temannya. Lalu Mike menyelam ke dalam air yang tanpa sengaja menemukan seorang mayat wanita tenggelam di dasar danau. Lantas Mike memberitahukan hal itu kepada Katie dan mengajaknya untuk segera pergi. Katie yang penasaran langsung menyelam ke dalam air, namun Katie tidak kunjung naik kembali ke atas. Mike yang ketakutan pun akhirnya meninggalkan Katie dan bergegas pergi menuju mobilnya. Kemudian Mike mengambil ponselnya untuk menelpon polisi, namun tiba-tiba seseorang menewaskannya dari belakang. Sementara Mark dan yang lainnya masih bersenang-senang, yang tak lama kaki John terluka setelah tidak sengaja menginjak kawat berduri. Sayang mereka yang tidak membawa kotak peralatan P3K, akhirnya terpaksa membersihkan lukanya menggunakan minuman beralkohol agar tidak infeksi. Di tempat lain terdapat sebuah mobil yang ditumpangi oleh Farah dan Lucy sedang melintas di dekat kabin pamannya Mark. Di sana mobil mereka mengalami mogok sehingga Lucy pun keluar untuk mencari bantuan sedangkan Farah menunggu di dalam mobil. Namun tak lama, ada seorang pria yang mendekati Lucy. Farah yang melihat itu berusaha memanggil Lucy untuk memberitahukannya, akan tetapi hal itu sia-sia karena pria itu langsung menewaskan Lucy. Lantas Farah yang ketakutan kabur ke arah hutan untuk menyelamatkan dirinya. Singkat waktu malam harinya, Mark dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan bermain kartu, sementara Farah yang terus berlari akhirnya sampai di kabin tempat Mark dan yang lainnya berada. Di sana Farah terus mengetuk pintu kabin meminta bantuan kepada mereka, namun sayang Farah tewas lebih dulu.
Mereka yang mendengar suara ketukan pintu menyuruh tim untuk pergi memeriksanya. Akan tetapi ketika tim membuka pintunya, ia tidak menemukan siapapun di luar sana. Yang ia temukan hanyalah sebuah boneka yang tergeletak di tanah. Sedangkan di dalam kabin, Kim dikejutkan dengan melihat seorang pria yang melintas di luar jendela yang membuat mereka mulai ketakutan. Lalu Mark pergi keluar untuk memeriksanya dan mencari pria tersebut hingga sampai ke tepi danau. Di sana Mark melihat seorang wanita yang tenggelam sehingga ia segera menyelamatkan wanita itu. Namun sesampainya di sana, entah mengapa wanita itu tiba-tiba saja menghilang. Di sisi lain, Tim kembali ke dalam kabin dan mengatakan kalau di luar tidak ada siapa-siapa dan ia hanya menemukan sebuah boneka. Bersamaan dengan terdengarnya suara pintu depan yang terbuka. Mereka mengira itu adalah Cory yang sedang pergi keluar untuk buang air kecil. Akan tetapi Cory mengaku kalau ia buang air kecil di toilet dalam kabin. Melihat para wanita yang cemas dan ketakutan, Cory pun pergi keluar untuk memeriksanya sambil mencari Mark yang belum kembali. Di sana Cory masuk ke dalam sebuah gudang dan mendengar suara dari dalam lemari. Karena penasaran, Cory pun membukanya dan ia menemukan sebuah boneka beruang dan juga dokumen biodata seorang pria. Namun tiba-tiba Cory dikejutkan dengan keberadaan Mark yang menanyakan kenapa ia berada di dalam gudang. Mark terlihat sangat kesal kepada Cory yang telah lancang masuk ke dalam gudang milik pamannya. Lalu mereka berdua kembali ke kabin dan Mark meminta mereka semua masuk ke kamar masing-masing untuk tidur. Di dalam kamar, Julia bertanya kepada Mark apa yang sebenarnya telah terjadi. Lantas Mark menjelaskan bahwa dirinya menyesal telah mengajak Cory ke kabinnya. Hal itu karena Mark menganggap Cory merupakan orang yang aneh. Mendengar itu, Julia pun mencoba menenangkannya dengan cara mengajak Mark untuk mandi bareng. Good night, everyone. Keesokan harinya, Tim mengajak Megan untuk jalan-jalan ke dalam hutan, sementara Cory, John, dan Kim pergi memancing di pinggir danau. Di tengah kegiatan mereka memancing, Kim yang merasa bosan memutuskan untuk kembali ke kabin. Sedangkan Cory bukannya mendapatkan ikan hasil pancingannya, ia malah mendapatkan baju pasien rumah sakit yang tersangkut di kailnya. Lalu, tiba-tiba saja Cyrus datang membantu Cory melepaskan baju itu dari kailnya Cory. Mereka yang tidak nyaman dengan keberadaan Cyrus akhirnya memilih menyudahi memancingnya dan kembali ke kabin. Beralih ke Tim dan Megan yang memilih bermantap ria di tengah hutan karena mereka ingin merasakan sensasi dan suasana yang baru. Namun ketika lagi asik-asiknya, tiba-tiba saja seorang pria datang dan menewaskan mereka berdua. Di sisi lain, John yang bosan dengan liburannya, berniat mencari Tim dan Megan untuk mengajak mereka pulang ke rumah. Lantas, Kim pun menemani John pergi mencari Tim dan Megan di dalam hutan. Ketika mereka memasuki hutan, Kim yang mendengar suara segera pergi mencari sumber suara tersebut berasal. Akan tetapi Kim malah bertemu dengan pria psikopat yang telah menewaskan Tim dan Megan. Melihat pria itu, Kim langsung berlari dan mengajak John segera kabur kembali ke kabin. Namun karena kaki John yang terluka membuat ia terjatuh dan tidak bisa berlari. Kim yang tidak mau mati akhirnya meminta maaf kepada John dan pergi meninggalkan John sendirian. Yang tentu saja, John hanya bisa pasrah ketika pria itu datang dan langsung menewaskan dirinya. Sementara Kim yang terus berlari, langkahnya terhenti karena melihat bekas darah dari Tim dan Megan. Lalu ketika pria itu datang, Kim memohon kepadanya agar tidak membunuhnya dan membiarkan dirinya pergi. Namun apa daya, pria itu tidak peduli dan langsung menewaskan Kim saat itu juga. Di tempat lain, Cory yang curiga dengan Mark mengajak Kristen untuk memeriksa gudang, mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Mark. Cory membuka kembali lemari, namun boneka beruang dan dokumen biodata yang ia temukan waktu itu kini sudah menghilang. Yang tak lama, Mark datang dan bertanya apa yang mereka berdua lakukan di dalam gudang. Kesal dengan Cory, akhirnya Mark meluapkannya dengan mengajarnya hingga tidak sadarkan diri. Singkat waktu, malam harinya Cory tersadar dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Yang ternyata, Mark juga turut mengikat Kristen dan Julia. Lantas Julia bertanya kenapa Mark mengikat mereka bertiga seperti ini.
Dari sinilah terungkap bahwa ternyata dokumen biodata yang ditemukan oleh Corey sebelumnya merupakan milik sepupunya yang tak lain adalah putra dari pamannya Mark yang bernama Henry. Yang diketahui, Henry mengalami masalah psikologis yang membuatnya menjadi sangat mengerikan. Di mana semenjak kematian ayahnya, Henry menghilang secara misterius dan kepolisian tidak bisa menemukannya. Mark tidak ingin mereka tahu kalau di wilayah ini sering terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Henry. Lalu mereka sepintas melihat seseorang lewat di luar jendela, dan Mark yang mengira itu adalah Henry segera pergi memeriksanya. Di mana kesempatan itu mereka manfaatkan untuk melepaskan ikatannya. Setelah itu Julia pergi ke atas mengambil kunci mobil dan sekembalinya ke bawah, Henry datang dan berniat menewaskan Corey. Mark yang melihat Henry mencoba mencegah Henry melakukan itu dengan menenangkannya. Sementara Julia yang membawa pisau berniat untuk menusuk Henry, akan tetapi Mark berhasil menghentikan Julia, bahkan Mark memilih menewaskannya. Ketika Mark ingin menewaskan Kristen, Corey pun berlari memukulnya dengan tongkat baseball. Namun sayang Henry melempar parangnya ke arah Corey yang membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Mark mengambil Henry dan mengatakan kalau mereka adalah saudara. Yang tentu saja Henry tidak peduli dengan persaudaraan mereka, yang akhirnya Henry pun turut menewaskan Mark. Sementara Kristen segera mengambil kunci mobil dan kabur menuju mobil untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi ketika membuka pintu mobil, ia dikejutkan dengan mayatnya Tim yang berada di dalam mobil. Kristen pun segera memindahkannya, tapi sayang kunci mobilnya tersangkut di tubuhnya Tim. Ia pun kembali untuk mengambil kunci mobil disusul dengan datangnya Henry yang bersiap untuk menewaskannya. Lantas karena tidak ada pilihan, akhirnya Kristen memilih untuk melawan Henry agar ia bisa selamat dan pulang ke rumah dengan tenang. Di sana Kristen berhasil melukai Henry, namun namanya juga psikopat sejati tentu saja masih hidup. Yang untungnya Cyrus datang di waktu yang tepat dengan menewaskan Henry menggunakan senapan. Lalu Cyrus mengajak Kristen pergi ke rumahnya untuk menelpon polisi, namun di tengah perjalanan Cyrus menghentikan mobilnya. Cyrus yang ternyata sudah sejak awal menyukai Kristen, akhirnya mengunci pintu mobil dan mulai memperkaosnya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.